Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefni Dwi Yulianti, NPM 19031 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Net Present Value atau yang disingkat dengan NPV. Dalam mata kuliah Studi Kelayakan Usaha dan Evaluasi Proyek dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Nah, yuk teman-teman semua, mari saksikan video berikut ini. Net Present Value atau yang disingkat dengan NPV merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas masa datang dari sebuah proyek investasi yang akan dilakukan. Keunggulannya, yang pertama, dapat mengetahui time value of money. Yang kedua, menggunakan seluruh nilai cash flow yang dimiliki suatu proyek investasi. Yang ketiga, NPV lebih objektif menggunakan estimasi cash flow dan discount rate. Yang keempat, bersifat value additive principle, dapat dijumlahkan. Yang kelima, konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai suatu proyek investasi. Rumus NPV. NPV sama dengan C1 per 1 ditambah K pangkat 1 ditambah C2 per 1 tambah K pangkat 2 ditambah C3 per 1 ditambah K pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah Cn per 1 ditambah K pangkat N dikurang CO. Keterangannya, C merupakan net cash flow tiap tahun atau profit. K merupakan opportunity cost atau tingkat bunga bank. CO merupakan initial cost investasi atau dana investasi. N merupakan periode investasi. Percent value factor atau diskon faktor. Bilangan mengali untuk menghitung nilai uang sekarang bila diterima tahun yang akan datang. P sama dengan 1 per 1 ditambah I pangkat M. P sama dengan percent value factor atau diskon rate factor. I sama dengan opportunity cost atau digunakan bunga bank. N merupakan periode investasi. Kriteria. Jika NPV sama dengan 0, return investasi sama dengan bunga bank atau BEP. Jika NPV sama dengan negatif, return investasi di bawah tingkat bunga bank atau investasi akan rugi. Selanjutnya, jika NPV sama dengan positif, return investasi lebih besar dari bunga bank atau investasi menguntungkan. Contoh kasus, suatu proyek investasi bernilai 1 miliar, di mana proyek akan menghasilkan pada tahun pertama sebesar 600 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 400 juta, tahun keempat 300 juta, dan tahun kelima 200 juta. Opportunity cost investasi diperkirakan 15%. Berdasarkan informasi ini, hitunglah NPV dengan memperhitungkan percent value faktor PVF. Perhitungan diskon faktor. Yang pertama, PVF periode pertama sama dengan 1 per 1 ditambah 0,15 tutup kurung 1 sama dengan hasilnya 0,870. Yang kedua, PVF periode kedua sama dengan 1 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 sama dengan 0,756. Yang ketiga, PVF periode ketiga 1 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3 sama dengan 0,658. Yang keempat, PVF periode keempat sama dengan 1 per 1 ditambah 0,15 pangkat 4 sama dengan 0,572. Yang kelima, PVF periode kelima 1
per 1 ditambah 0,15 pangkat 5 sama dengan 0,497. Perhitungan NPV. NPV sama dengan 600 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 500 per 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah 400 per 1 tambah 0,15 pangkat 3 ditambah 300 per 1 ditambah 0,15 pangkat 4 ditambah 200 per 1 ditambah 0,15 pangkat 5 dikurang 1. Nah, selanjutnya 600 dikali 0,870 ditambah 500 dikali 0,756 ditambah 400 kali 0,658 ditambah 300 dikali 0,572 ditambah 200 dikali 0,497 dikurang 1. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 1433,78 dikurang 1000 sama dengan 433,78. Karena NPV adalah positif 433,78, proyek investasi akan menguntungkan bila dilaksanakan. Dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, nilai NPV sangat ditentukan oleh besarnya cash inflow. Karena itu, cash inflow harus dihitung dengan cermat. Cash inflow yang terlalu besar berisiko tidak tercapai ketika proyek dilaksanakan. Cash inflow yang terlalu kecil dapat mengakibatkan proyek yang seharusnya dikerjakan tapi ditolak. Yang kedua, nilai NPV akan ditentukan oleh perkembangan cash inflow dan jangka waktu investasi atau kenaikan dan penurunan serta umur investasi. Yang ketiga, nilai NPV sangat ditentukan oleh diskon faktor. Digunakan diskon faktor yang tepat lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga bank yang berlaku, atau jangan pula terlalu tinggi karena bisa mengakibatkan proyek layak jika tidak layak. Nah, mari kita lihat tabel berikut ini, yaitu tabel perbandingan proyek A dengan proyek B. Mendapatkan ringkasan hasil sebagai berikut. Metode net present value. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada slide terakhir ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.